Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan yang diambil di dalam Yesaya pasal yang kelima, ayat yang ke-20 berkata demikian. Sungguh celaka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan apa yang bisa kita pelajari dari apa yang kita baca pada hari ini? Dikatakan sungguh celaka yang menyebut kejahatan itu baik. Bukankah di zaman-zaman sekarang kita melihat bahwa dosa itu semakin merajalela, bahkan dosa itu dianggap seperti hal yang biasa, seperti hal yang kita anggap wajar. Ketika kita melihat kehidupan sekarang yang semakin hari semakin jahat, bahkan ketika ada yang berkata bahwa dia membenci seseorang, dia curhat, yang mendengarkan pun bisa berkata, wah itu wajar kalau kamu benci kepada dia. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita harus belajar untuk mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus berdoa. Jadi seakan-akan hal yang kita lihat dan mungkin kita lakukan seakan-akan itu wajar untuk di dunia saat ini, untuk dunia yang semakin modern saat ini. Bahkan ketika kita melihat di dalam dunia saat ini untuk pacaran, tinggal serumah pun itu dikatakan wajar seperti itu. Jadi di tempat-tempat yang semakin kota-kota besar itu semakin dianggap sah-sah saja. Tetapi di sini dikatakan sungguh celaka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Jadi malah yang berbuat baik dikatakan kalau kita berkata saya akan belajar untuk mengampuni, mendoakan dia, malah dunia berkata kok kamu bodoh. Seperti itu, kamu sudah lakukan seperti itu, tapi ketika kamu memaafkan, kamu dikatakan bodoh. Nah, itu dikatakan di sini juga itu dinamakan jahat ketika berbuat baik dan kita berkata itu bodoh. Di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang jahat. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, marilah kita belajar melalui firman Tuhan malam hari ini. Jika benar, katakan benar. Jika tidak benar, katakan tidak benar. Belajarlah kita untuk memperbaiki diri kita, belajarlah kita untuk mengasihi orang lain, belajarlah kita untuk berdoa untuk orang lain, belajarlah kita untuk tidak melihat segala sesuatu yang di mata dunia itu baik, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mengikuti pedoman hidup kita, dasar hidup kita itu firman Tuhan. Jadi ketika kita melihat kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran, kita berkata yang sesuai dengan kebenaran bahwa itu tidak baik. Jangan kita mengikuti arus dunia yang semakin jahat sehingga kita tidak memiliki dasar firman dan kita hanya melihat apa yang terjadi di dunia sekarang itu hal yang wajar. Nah, makanya kenapa kita harus membaca firman setiap hari, mengapa kita harus bertumbuh di dalam iman dengan membaca kebenaran. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh ini baik, ini tidak baik. Oh ini bisa dilakukan, ini tidak bisa dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sama ketika kalian bekerja pun teman-teman, sesuai dengan prosedur perusahaan, kalian harus melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan, apa yang telah tertulis, aturan-aturan dari perusahaan, tidak seenaknya membuat aturan sendiri. Sama, kita juga memiliki aturan di dalam kebenaran firman. Kita harus melakukan sesuai dengan aturan-aturan, perintah-perintah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Agar apa? Agar kita berkehidupan yang baik, kita bisa menikmati hasil berkat yang dari Tuhan dengan penyertaan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Jadi, biarlah firman Tuhan ini memberi kita pengertian bahwa jika baik itu katakan baik sesuai dengan kebenaran, jika tidak, katakan tidak, dan tidak ikut-ikut tren dunia, tidak ikut-ikut tren yang supaya dikatakan gaul, tapi tidak sesuai firman, tapi
ikutilah perintah-perintah Tuhan, sekalipun mungkin kita dijauhi karena kita terlalu fokus kepada kebenaran, tapi percayalah akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Penyertaan Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang mau hidup di dalam firman. Firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.